Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Roh Kristus telah menghimpun kita kembali malam ini untuk beribadah bersama secara daring dari rumah masing-masing hanya untuk memuji dan memuliakan namanya. Sebelum memulai ibadah malam ini, bersama kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Baik Bapak Ibu, seperti biasa diharapkan Bapak Ibu mematikan speaker atau Zoom pada saat menyanyi kecuali untuk berbalas-balasan. Kita membuka kebaktian malam ini dengan memuji Tuhan. Di saat ini kuangkat tembang. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam panggilan beribadah. Saudara-saudaraku, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melaksanakannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Datang kepada-Mu ya Allah besar, karena kami mengasihi dan selalu hidup menantikan kedatangan Putra yang kudus, Yesus Kristus. Amin. 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 Sebelum kita masuk dalam perundangan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan
Firman-Mu pelita bagi kakiku. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh dalam kerendahan hati kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau memuji Tuhan dan sungguh kami mau juga disapa oleh Tuhan. Tuhan yang berfirman, dan biarlah firman itu kami renungi dan kami nyatakan dalam hidup kami. Karena firman-Mu itu adalah suluh bagi kaki kami. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa, suara Tuhan yang sungguh kami dengar. Dan biarlah suara itu pun juga yang menguatkan kami. Karena itu Bapa dalam surga, dalam urapan Roh Kudus, sungguh Tuhan juga yang memperlengkapi hamba-Mu untuk melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari Injil Yohanes pasal 15, ayatnya 26 dan ayatnya yang ke-27. Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan ke-27. Begini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita seringkali memahami dan menghubungkan kata hibur dan penghiburan, ataupun juga misalnya kata penghibur, itu selalu konotasi negatif. Misalnya kalau kita mengatakan wanita penghibur, gitu ya, maka kita akan mengatakan, ini nggak benar. Nah, tetapi saudara, di dalam pengertian penghibur di sini adalah bukan di dalam pengertian orang lalu kemudian untuk bersenang-senang dan bersuka cita. Atau misalnya hanya orang boleh menikmati kegirangan-kegirangan tertentu. Tetapi dalam pengertian saudara, maka konteksnya adalah kita memahami bahwa realitas kehidupan manusia ini bukanlah realitas hidup yang mudah. Ya, ada banyak aspek yang membuat kita kemudian merasa bahwa hidup ini, waduh, betapa sulitnya. Bagi sebagian orang bahwa hidup itu adalah pergumulan. Bagi sebagian orang bahwa hidup itu berat. Bagi sebagian orang bahwa kehidupan itu adalah penuh dengan beban.
Karena itulah saudara, bahwa hidup yang berat dan hidup yang penuh beban ini, maka realitas hidup menjadi sangat tidak mudah. Ditambah lagi dengan realitas kehidupan sebagai seorang Kristen. Dalam realitas hubungan hidupnya sebagai seorang Kristen, maka saudara, maka kekristenan itu sangat sekali menjadi tidak gampang. Apa yang terjadi dengan kehidupan? Maka Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, Tuhan yang menjadi gembala agung, maka Tuhan jugalah yang menjadi sumber penghiburan. Apa yang dimaksud dengan penghiburan? Maka penghiburan itu bukan kemudian orang menjadi diubahkan hidupnya menjadi serba senang, serba gampang, ya serba sukacita, tidak. Tetapi setiap orang yang percaya maka akan dikaruniai roh. Setiap orang yang percaya ketika Roh Kudus itu turun dalam hari Pentakosta, maka dia disertai oleh roh. Dia hidup dipenuhi oleh roh sehingga dia sanggup. Dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, dan dia punya daya untuk menghadapi segala situasi hidup. Karena itu saudara ada pepatah, ya, orang kalau berdoa Tuhan bukan hanya kita meminta misalnya singkirkan salib itu, atau buat menjadi salib itu menjadi kecil. Ya, kalau kita harus memikul salib, Tuhan buatlah salib itu menjadi kecil, jangan terlalu berat. Tetapi banyak orang berdoa, Tuhan bukan persoalan besar atau kecilnya. Bukan persoalan bahwa hidup ini pun juga berat atau juga ringan. Tetapi kalau hidup ini berat dan hidup ini penuh dengan beban dan penuh dengan masalah, bukan persoalan. Tapi yang kita mintakan kepada Tuhan adalah kesanggupan dan kemampuan setiap kita dan kekuatan setiap kita untuk dapat memikulnya. Karena itu saudara, kuasa kata penghiburan di sini, ya, jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, itu adalah roh yang menghiburkan dan yang memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu juga saudara yang kekasih, dalam realitas kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya kemudian dia sanggup untuk memikul beban dan beratnya hidup, tapi yang roh yang dikaruniakan kepada kita juga adalah roh kebenaran. Ya, roh yang menuntun setiap untuk hidup, roh yang menuntun setiap untuk menyatakan hidup dalam kebenaran. Sudah yang kekasih, dalam realitas kebenaran itulah maka setiap kita pun juga bicara saksi dan kebenaran, ya, supaya kita jangan menjadi saksi dusta, saksi bohong. Untuk apa kita menjadi saksi tapi bohong? Tapi yang paling utama adalah bagaimana setiap orang Kristen dia boleh menjadi saksi, tapi adalah saksi apa yang benar dan saksi yang menyatakan sesuatu yang benar tentang kehidupan Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, kehidupan. Karena Yesus saksi yang benar. Dan untuk menjadi saksi yang benar itulah, maka dia menyatakan kebenaran. Nah, saudara, maka melalui firman Tuhan kita pada saat ini kita boleh belajar, ya, bagaimana kasih dan cinta Tuhan di dalam kehidupan kita.
Dia yang menjadi sumber penghiburan dan kekuatan. Dialah yang menjadi sumber pengharapan bagi kita, yang akan menuntun kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah hidup ini. Amin. Langsung doa syafaat, Pak. Maaf putus-putus ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Loh, sinyalnya lagi nggak benar nih. Langsung Baik, doa kita syafaat. lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami kembali hadir di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa hanya oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, Tuhan yang menyertai kami selalu. Karena Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Dan bahkan roh yang dikaruniakan adalah Roh Kudus, roh yang menghiburkan, roh kebenaran yang memampukan kami untuk menjadi saksi-saksi yang benar. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, dimanapun Tuhan tempatkan kami boleh menyaksikan akan kasih dan kemuliaan Tuhan. Dan kami pun juga boleh menyaksikan akan kasih Allah yang menyelamatkan. Dan kasih Allah yang menghiburkan dan yang menguatkan kami di tengah-tengah realitas hidup kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu sungguh kami mau berserah. Tuhan juga yang menjadi penolong di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Tuhan jugalah yang memberkati setiap kami di saat ini. Tuhan jugalah yang melengkapi setiap kami. Tuhan juga yang tahu benar apa yang kami gumuli. Tuhan juga yang mengerti apa yang kami hadapi. Karena itu Bapa dalam sorga, tuntunlah kami, sertai kami, dan kuatkan kami di tengah-tengah realitas hidup. Kami sungguh berdoa bagi Bapak Rajio di dalam kelemahan tubuh dan juga untuk kesehatan Bapak Widyo Rumokso. Tuhan juga yang menyertai Bapak dan Ibu Subono, dan Tuhan juga yang menyertai Oma Segedi. Tuhan jugalah yang memberkati orang tua kami, Ibu Leman. Berikan dia kesehatan, berikan dia selalu penyertaan Tuhan. Dan dalam usia dia yang lanjut, kami percaya Tuhan terus memberkati dia dengan semangat terus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan jugalah yang menyertai pada saat ini Ibu Nuryani. Tuhan berkati dia beserta dengan Pak Mamesa. Tuhan jugalah yang memimpin di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada sukacita yang Tuhan boleh berkati bagi keluarga ini. Tuhan juga yang memberkati bagi Bapak Joli dan Ibu Meli. Dan biarlah juga dengan anak-anak Tuhan berkati, sehingga keluarga ini pun juga boleh merasakan cinta dan kasih Tuhan dalam segala perkara. Tuhan jugalah yang memberkati Bu Samirah dengan Pak Sriono dan juga anak-anak Garin Galih. Tuhan juga boleh berkati Bapak, dan biarlah Tuhan jugalah yang selalu menyerta dan memimpin mereka dalam langkah-langkah hidup mereka. Tuhan sertai juga Bu Esther beserta dengan anak, mantu, dan juga cucu. Tuhan sertai Ibu Sumira. Tuhan juga boleh berkati di dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Tuhan juga berkati Bapak Tri sekeluarga. Kami yakin dan percaya anak-anak diberikan kekuatan untuk meraih keberhasilan mereka. Dan Tuhan juga yang menuntun anak-anak kami boleh menjadi sebuah kebanggaan bagi masa depan mereka. Tuhan juga sertai Bein dan juga Randy dalam pelayanan mereka sehari-hari di media informatika ini. Kami yakin Tuhan, semangat mereka boleh terus memimpin. Dan kami yakin di saat ini Tuhan, Engkau adalah Gembala Agung kami, Engkau yang menjadi sumber kekuatan, Engkau juga yang menyertai kami. Sungguh mau berserah selalu ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah hanya Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat, itu yang kami puji dan yang kami sembah. Tuhan jugalah yang selalu kami undang untuk hadir dalam rumah kami, untuk menjadi Bapa dan Gembala yang sejati.
Karena itu Bapa dalam sorga, Engkau adalah Allah yang menjadi sumber penghiburan dan kekuatan kami. Biarlah di tengah hidup apapun kami sungguh merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Inilah doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk dalam persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 7 yang mengatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Persembahan dapat kita diberikan pada saat kebaktian minggu atau ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Mari kita memuji Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Mari kita membawa persembahan ini dengan satu dalam doa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam kehidupan dan menjadikannya berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam berkat, kita memuji Tuhan, Yesus kawan sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita.
Baik saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas firman-Nya dan Sami-sami. bergabung di kebaktian kategorial malam ini.